Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, saya doain yang punya utang biar cepat lunas utangnya. Yang aminnya kenceng utangnya banyak gitu Pak. Yang aminnya kenceng, yang jawab salamnya semangat, saya doain tahun depannya setelah berangkat hajian tahun ini ada yang berangkatin haji. Pengen berangkat naik haji Bu? Serius? Udah daftar belum? Nah, dak remah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikahi min sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita hormati, sama kita muliakan segenap para alimil ulama dumateng ingkang kawula mulyakaken panjenenganipun Al-Mukarram wal-Mukhtaram Bang Haji Alfan, matta'anallah bituli hayatih, amin. Kita doakan semoga Bang Haji Alfan sehat selalu, panjang umur, tahun ini nyebarin undangan juga. Salam dari Bang Haji Opik, beliau masih di kampung. Dan yang sama kita hormati, kita muliakan panutan saya, idola saya, orang tua saya, guru saya, Al-Mukarramah Umi Hajah Aqidah Aslan, matta'anallah bituli hayatiha, amin. Kita doakan semoga Umi Hajah Aqidah sehat selalu, panjang umur, berkah rizkinya. Ya, kurang kedengeran. Iya, kurang kedengeran. Yang belakang kedengeran enggak? Enggak. Ngomongnya sama tukang son Pak, ya nama saya. Udah. Mudah-mudahan tukang son biar makin banyak jobnya. Amin. Sampai mana tadi Bu? Enggak tahu. Umi Hajah Aqidah kita doain sehat panjang umur, anak keturunannya Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Hajat cita-cita beliau semoga dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kebaikannya selalu akan saya kenang dan saya ingat sampai kapanpun. Mudah-mudahan rizkinya pun semakin berkah banyak, amin. Yang saya hormati para asatid wal asatidah, para kesepuhan, Bapak RT, Bapak RW, dan tidak lupa kedua mempelai kita, Sang Raja dan Sang Ratu, yang sudah mulai terlihat uring-uringan, udah nggak sabar mau masuk ke kamar. Ini Bu, pengantin ini dalam hatinya selalu berdoa, sama seperti dulu ibu bapak pas ketika menjadi pengantin baru, doa mulu, betul gak Bu? Apa doanya? Lupa.
Mau saya ingetin doanya, Bu? Nih, doa pengantin baru. Ya lailutul wa ya subuhukib. Tuh doa pengantin baru. Wahai malam, panjanglah engkau, wahai subuh, jangan datang dulu. Doa pengantin baru. Ini pengantin pengennya tuh malam panjang aja panjang. Mudah-mudahan kita doakan kedua mempelai, Allah jadikan keluarganya sakinah, amin, mawaddah, amin, warahmah dari dunia sampai akhirat. Tidak lupa orang tua kedua mempelai, Bapak Toha dari pihak perempuan apa cowoknya? Perempuan. Dari pihak cowoknya Al-Mukarram Bapak iya dari perempuan. Yang dari cowoknya siapa nama bapaknya? Gak tahu. Lupa nyatet tadi saya, Pak. Lupa nyatet. Bapak Kupas beserta istri dan keluarga. Yang mana orangnya? Ada. Ini Bu, ibadah yang paling nikmat, ibadah yang paling sedap ialah ibadah nikah. Sebab bagi semua umat baginda Rasul yang sudah menikah, apapun yang dia lakukan semua menjadi ibadah. Nih dawuhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli lazzatin wa sahwatin hasanah. Setiap lazat, ma makna lazat, kenikmatan, wa sahwat, dan sahwat itu adalah hasanah, kebaikan-kebaikan. Kalau ada nih kita daripada umat Nabi Muhammad setelah menikah, contoh ada suami dan istri saling pandang memandang. Bu, hello, hello, Bu, please ngajinya fokus madep ke depan sini aja nih. Bu, Bu, madepnya ke sini aja. Kan jarang-jarang lihat Ustadz ganteng kayak saya. Cuak. Kalau ada seorang suami memandang istrinya dengan pandangan kasih sayang, nih begini aja dah biar ngajinya jelas, kita langsung praktekin, setuju? Nih kedua mempelai, abang pengantin putra siapa namanya bang? Bang Sahrul. Bang Sahrul contoh misalkan nih berdiri bang, iya berdiri, istrinya juga berdiri, contoh biar ngajinya jelas. Kalau ada seorang suami memandang istri, istrinya pun memandang balik suaminya dengan pandangan yang apa? Ajib, dredeg di dalam hati suami, maka akan dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Bang Sahrul beserta istri pengen gak dipandang rahmat oleh Allah? Pengen? Kalau begitu boleh saling pandang memandang. Contoh ya Bu ya, biar ngajinya Bang Sahrul dan Nur Laili itu akan dipandang rahmat oleh Allah Bu. Lalu kalau ada seorang suami merangkul istri, merangkul apa bahasa Jawanya? Hampir memeluk. Nih contoh Bang Sahrul meluk Kak Laili, coba rangkul istrinya tuh. Itu akan dinaungi oleh seluruh malaikatnya Allah Bu. Bu, Bu. Ngaji matanya pada kemana tahu? Alhamdulillah. Lalu kalau ada seorang suami ngeremes tangan istri, megangin tangan istri sambil jalan dipegang kayak begini nih, maka dosa suami istri tersebut akan dikeluarkan dari jari jemarinya. Pertanyaannya Bang Sahrul dan Teh Laili, pengen gak dosanya dikeluarin sama Allah?
Pengen? Kalau begitu Bang Sahrul remes-remes dah tangan istrinya. Remes-remes kayak begini, remes. Nah tuh, remes-remes lagi. Bu, liatin ke pengantin Bu. Tuh, dosa suami istri tersebut akan dikeluarkan dari jari jemarinya. Itu pertanyaannya Bu. Pak, baru ngeremes tangan doang, belum ngeremes yang lain. Ntar Bang Sarul ngeremes yang lainnya, ntar di kamar aja ya. Ntar Haji Alpan ngiri. Mana orangnya ini? Bang Haji Alpan, alhamdulillah. Pokoknya kalau udah menjadi suami dan istri, apapun yang dia lakukan di dalam rumah tangga menjadi ladang pahala. Terlebih lagi nih seorang istri, nggak apa-apa kalau mau duduk lagi Bang Sahrul ya. Istri kalau mau banyakin pahala, Bu, maaf bukannya ngajarin, cuman ngingetin. Seorang istri kalau mau banyak pahalanya nggak usah pakai pergi jauh-jauh Bu. Di rumah ibu aja itu udah banyak banget pahalanya. Ini mah kadang-kadang mau banyakin pahala, maaf pergi jauh banget nyari kiai yang sakti. Wow, ziarah kemana-mana, kuat sampai ngutang-ngutang buat ziarah. Orang sini mah ya gratis, orang dibayarin mau miyajaki dah ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang ziarahnya kemana-mana, sholatnya rajin, tapi sama suami ngelawan mulu. Ada di sini model istri yang begitu ada. Banyak. Yang mana orangnya gue gedek banget. Bu, maaf bukannya ngajarin, cuman ngingetin. Kalaupun ada nih seorang istri, ini nasihat untuk pengantin baru, umumnya buat pengantin lama kita semua ya Bu ya. Kalau ada seorang istri yang walaupun ibadahnya rajin banget, sholatnya jangankan yang 5 waktu, sunnahnya semua dikerjakan, qiyamul lailnya, tahajudnya, umroh setiap bulan, berangkat haji setiap tahun, tapi kalau sering nyakitin hati suami, sering bikin jengkel hati semua suami, mohon maaf, seluruh amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya ditolak mentah-mentah oleh Allah. Nggak usah tepuk tangan, percuma kalau kurang kompak. Ayo kalau mau tepuk tangan bareng-bareng, ayo 1, 2, 3. Alhamdulillah. Insya Allah di sini mah ibu-ibu soleha semua. Kelihatan dari wajahnya min ahlil jannah semua. Sebab Bu, Pak, kelihatan kalau orang ahli surga dari wajahnya aja udah kelihatan terang bersinar. Nih kayak ibu nih yang pakai kerudung warna pink nih. Kelihatan mukanya dari sini terang banget. Emang kenapa? Kena sinar lampu. Udah pede banget dia, gue nih. Ini bukan kata saya Bu. Ini adalah doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nih doanya malaikat Jibril tuh kayak tadi tuh. Setelah Rasulullah usai sholat Id, lalu baginda Rasul duduk-duduk nih Bu. Bahasa orang Jawa Timurnya, orang Malangnya cangkruan ge. Duduk-duduk itu apa bahasa Jawanya? Cangkruan. Kongkoh bahasa orang Pedengannya. Lalu keluar dari mulut mulia baginda Nabi, beliau Bu mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Bertanyalah para sahabat yang ada di sekeliling beliau, ya Rasul, kenapa engkau mengangkat kedua tanganmu, lalu keluar dari mulut muliamu engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Lalu Rasulullah Bu menjelaskan bahwasanya tadi ada malaikat Jibril datang menghampiriku, lalu malaikat Jibril itu mengucapkan salam kepadaku. Dijawab salamnya malaikat Jibril oleh baginda Nabi,
Lalu kata malaikat Jibril, ya Muhammad. Jawab, ngapa? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mana Pak? Banyak banget iklannya ceramah di sini. Pokoknya kalau ada yang bangun saya bacain aja dah. Kirain mau kencing, iya. Kalau mau kencing nggak apa-apa. Kalau ada yang mau kencing ada. Kalau mau kencing nggak apa-apa. Kita doain mudah-mudahan kencingnya berjalan dengan lancar. Kalau banyak yang mau kencing Bu, nih acara kita stop dulu sebentar. Kita kencing dulu berjamaah. Tawa mulu. Saya mah ceramahnya begini aja udah ya Bu ya. Ada nyengirnya, ada ketawanya, nggak apa-apa kan ya. Yang penting materi ceramah harus tetap masuk, oke? Kan kalau ceramah ada nyengir, ada ketawanya kayak begini, saya jadi dapat double pahalanya Bu buat saya. Ya hitung-hitung hibur orang-orang stres yang datang nih. Kan stres semua kita Bu. Ntar nggak stresnya di surga, udah nggak ada yang kita pikirin lagi ya. Mikirin anak belum bayar sekolah, listrik token udah mau habis, motor masih kredit. Stres apa enggak? Stres. Kembali ke lab. Sampai mana tadi ceramahnya? Sampai orang kencing. Ya halo, ngomongin kencing. Ini bab nikah Pak. Tapi nggak apa-apa dah, kita bahas sedikit ya nih bab kencing. Kita ngaji fikih dulu. Nih kencing Bu, maaf Bu. Ngobrol lagi aja sama temennya. Ini begini kalau mama nih nggak diajak ngobrol rese dia mah nih, berisik. Bu, saking detail telitinya ajaran Islam, sampai kencing aja dibahas. Kencing nggak boleh di bawah pohon yang berbuah nih. Ini pohon apa nih? Jambu ya. Kenapa? Takutnya entar ini pohon jambu berbuah, terus buahnya kita makan jadi bukan rasa jambu, rasa kencing tuh. Terus kencing gak boleh madep ke kiblat bagi yang cowok-cowok nih. Pak Toha mana Pak Toha? Pak Toha. Kencing gak boleh madep ke kiblat. Pernah Bu ada teman saya orang Madura di pesantren. Kita habis ngaji fikih nih. Terus saya ke jeding, ke hammam, ke kamar mandi. Saya lihat, wah teman saya kencing madep kiblat. Kan kita udah ngaji tadi. Saya tegur dari belakang. Bro! Sampai kaget dia, eceret-eceretan Bu. Kan kita habis ngaji tadi kencing gak boleh madep ke kiblat Bro. Jack lihat dong nih, gua madepnya doang ke kiblat, kan gua belokin ke kanan. Panjang banget sampai sini Bu. Udah jangan dipikirin. Terus kencing nih buat yang anak-anak nih, anak-anak ya nih, adik-adik dengerin, nggak boleh di lobang. Kenapa nggak boleh kencing di lobang? Takutnya ada semut sama kecoa lagi rapat. Pemilihan RT baru. Kadang-kadang kan bocah kecil kayak begini malah disengajain nih Bu, dia mah nih kayak begini nih. Ada kecoa sama semut di lobang malah disengajain. Ayo lo amis nih, ayo lo asin amis asin. Mati lu. Jangan ya. Kembali ke lab. Sampai mana tadi ceramahnya? Sampai malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril begini Bu, ini kita ngaji lagi ya, biar ntar ada yang kita bawa pulang ilmunya, jangan ketawanya doang ya. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad. Jawab, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau emang itu kepanjangan juga bisa shollu alaih begitu. Boleh ya Bu ya, ulang ya. Ibu mau yang panjang apa yang pendek? Yang pendek gak enak, Yang penting kan pendek-pendek semprotannya coy. Udah kita lagi ngaji apaan sih? Jawabnya shollu alaih begitu yang pendeknya, yang rada panjangan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya Muhammad. Tuh kan yang pendek-pendek juga. Maukah engkau, nih kata malaikat Jibril Pak,
mengaminkan doa yang aku panjatkan kepada Allah. Lalu apa jawab baginda Nabi? Bala ya Jibril, baik ya Jibril. Nih doanya malaikat Jibril salah satunya di antaranya Bu, nih dengerin. Ya Allah ya Rob, di hari yang fitrah ini, di hari yang mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, jangan engkau terima sholatnya, jangan engkau terima puasanya, jangan engkau terima sodakohnya, jangan engkau terima haji dan umrohnya, bahkan jangan engkau terima ya Allah seluruh amal ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Bu, please deh lempengan ini jangan pura-pura budek. Tenang Pak, lagi saya belain Pak. Lalu keluar dari mulut mulia baginda Nabi, seraya beliau mengangkat kedua tangannya, yang doa malaikat Jibril yang mengaminkan Nabi kita Muhammad. Saya mau tanya nih Bu, kira-kira tuh doanya manjur apa enggak? Pasti bakalan manjur. Tokcer apa enggak? Pasti bakalan tokcer. Oleh karenanya Bu, ntar malam nih ya Bu, terkhusus lagi pengantin baru, umumnya buat pengantin lama, udah kalau giliran suaminya minta udah kasih aja, udah kasih. Ini mah kadang-kadang suami minta dari pagi udah nyolek mulu. Iya, suami udah pengen banget nyolek mulu. Apa kata suami, kata istri yang gak soleha, kenapa sih bang lu menyolek aja, ini makan pantat gua. Kalau istri yang soleha Bu, jawabnya nggak kayak begitu, betul. Nih kalau istri yang soleha, contoh, jangankan suami minta, suami baru ngasih kode aja, kode, you understand? Ibu kalau dikode sama suami gimana kodenya? Hah? Ada yang kodenya Bu, sebab beda-beda Bu. Ada yang kodenya nyabut rambut istri tuh, ada nyabut rambut anaknya tuh. Kalau anaknya misalkan dicabut rambutnya anteng, berarti anaknya tidur, baru dieksekusi. Ada yang begitu. Lama-lama tuh sehari, 2 hari, 3 hari, anaknya paham juga, Pak, lama-lama pala saya botak ini Pak. Ada yang ngasih kodenya pakai dehem. Itu kalau istri yang soleha, dia harus kudu paham Bu, kancing daster harus kudu ampar-amparan udah. Tuh dehem sekali. Suami dehem 2 kali, BH udah mental kemana tahu. Suami dehem 3 kali, Istri yang soleha nih seperti Kak Laili, jawab dia. Apa kata Kak Laili? Oke. Alhamdulillah, nikmat kalau udah jadi pengantin baru. Ini nikahnya tadi apa udah lama? Pagi. Tadi pagi, berarti belum ini ya Bang? Belum. Ntar kalau misalkan pengen eksekusi gak usah pakai obat, saya kasih doanya. Maaf bukannya jorok Bu, karena emang ini babnya bab nikah. Yang belum nikah, Haji Alpan tutup kuping dulu. Nih ada doanya, mungkin ini bisa bermanfaat untuk pengantin lama. Gak usah pakai obat Bang Jai, pakai doa, minta sama Allah. Nih doanya kayak begini nih. Nih dengerin bapak-bapak, dengerin, nggak usah pakai obat, sebab kalau pakai obat maaf jantung suka deg-degan, pala pusing. Makanya banyak tuh pengantin baru yang udah pada aki-aki mati di atas perut. Ayo lo. Ini ada doanya. Nih begini doanya nih. Yalah tukang kameramen khusyuk banget dengerin. Ntar diputer mulu sama di lempengan ini, diputer mulu ini. Lagi diapalin aja. Nih doanya kayak begini. Allahumma qawwi lizzakari li'annaha munfa'atun li ahli. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Eksekusi. Kalau pengen anaknya cowok pas begitu keluar klimaks, maaf bukannya jorok karena emang bab
Anak kecil tutup kuping dulu, tutup kuping. Ini diajarkan oleh ulama kita lewat kitab-kitab kuningnya, lewat kitab salaf kita, Bu. Kadang-kadang kan ada yang anak ke cewek mulu ya, Bu ya. Pengen anaknya cowok. Nih pas begitu udah pengen klimaks, ketika cowoknya di atas, istrinya di bawah. Istrinya di bawah apa di atas? Tuh kan ngebayangin dia. Misalkan suaminya di atas, istrinya di bawah. Nih pas begitu klimaks, itu tulis di perut istri Muhammad. Tuh kan kayak begitu ekspresinya ya. Muhammad. Boleh pakai jari, Bu. Pak, bapak-bapak, hello. Kalau pengen anaknya cowok, tulis di perut istrinya di bawah Muhammad. Tuh kayak begitu. Kalau pengen punya anak perempuan, ini boleh juga ntar dipraktekin sama Kak Laili dan Bang Sahrul, Bang Jai, Bang Sahrul ya. Kalau pengen punya anak cewek, ntar pas begitu klimaks, tulis di kening istri, di keningnya Kak Laili, Fatimah. Tuh kayak begitu ya. Ini mah kadang-kadang Muhammad enggak, Fatimah enggak, pas begitu keluar anjing enak banget. Jangan tawa loh. Emang kayak begitu. Ini pengen anaknya cowok, setelah eksekusi miring ke sebelah kanan kayak begini nih, miring ke kanan. Pengen anaknya cowok. Hah? Ntar kita duet ya. Saya kan gini-gini bisa nyanyi juga. Makanya ntar jamaah jangan kemana-mana ya Bu ya. Acara ini selesai jam 2:30 pagi. Setuju? Ahlan wa sahlan bi hudurikum Ki Haji Ahmad. Alhamdulillah hadir, bisa menyempatkan untuk hadir di sela-sela waktu kesibukan beliau. Kemarin saya berangkat umroh sama Kiai Ahmad tuh, Bu, bareng Bang Haji Muhammad Taufik. Alhamdulillah sehat afiat. Makan dulu, Kiai. Apa malu-malu dulu? Ya. Alhamdulillah tahun ini Bang Haji Alpan berangkat untuk menunaikan ibadah haji bersama mamahnya Mas Raihan, Kak Ila ya, berangkat haji. Mudah-mudahan dari Indonesianya sehat, di Mekah Madinah sehat, pulang ke Indonesia sehat, mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Kembali ke lab. Sampai mana tadi ngajinya? Nah. Setelah udah nikah, beliau tadi pagi melaksanakan perjanjian di hadapan Allah, disaksikan oleh puluhan juta malaikatnya Allah. Setelah udah selesai menikah, ini diajarin lagi sama agama kita, Bu. Ketika masuk ke kamar, entar nih Bang Sahrul dan Kak Laili masuk ke kamar, ambil air wudhu. Kalau bisa mandi dulu, mandi, ambil air wudhu, sholat sunnah dulu, Bu, 8 rakaat. Setelah udah sholat sunnah, jangan lupa buka Al-Quran, buka surah Maryam, baca surah Maryam supaya anaknya solehah ya. Alhamdulillah. Pengen punya anak ganteng, akhlaknya cakep, baca surah Yusuf terlebih dahulu, jangan langsung eksekusi ya Bang Sahrul. Oke? Tuh baca Al-Qur'annya. Setelah itu baru dah cium kening istrinya. Cium kening istri Kak Laili, dicium keningnya sama Bang Sahrul. Orang pengantin baru masih anget dia mah, Bu. Lama nyiumnya, beda kayak pengantin lama. Mana Pak Toha? Kalau Pak Toha nyium istri cuma dikit doang, gitu doang. Kalau ini Bang Sahrul pengantin baru, nyium istrinya lama. Alhamdulillah, diajarin lagi ada salamnya di situ. Salam itu kan babur rahmah. Dijawab salamnya sama istrinya. Alhamdulillah, ada doanya pas ketika ingin bersenggama. Kenapa? Karena Bu, ketika ada manusia bersenggama melakukan ibadah itu,
banyak banget setan jin yang pada bantuin. Makanya disunnahkan kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Bapak-bapak masih ingat doanya? Pak lupa. Itu pas begitu ingin, apa bahasa orang sininya apa, blaam-blaam, ada doanya supaya nanti anak keturunannya Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Doa terlebih dahulu. Nih doanya kayak begini, Allahumma jannibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Coba bapak-bapak ulangin, 1, 2, 3. Allahumma. Tukang son kagak hafal pisan. Kenapa kita dianjurkan berdoa terlebih dahulu? Agar supaya ketika bersenggama sama istri, sama suami, tidak dibantuin sama setan, tidak dibantuin sama jin. Makanya maaf, jangan salahkan anak kalau itu anak tingkah lakunya sama kayak setan, sama kayak jin, karena emang bapak emaknya pas ketika bersenggama tidak baca doa terlebih dahulu. Hello. Makanya ibu ntar kalau bapaknya udah main nangkring aja di atas, tanya, Pak udah baca doa belum? Belum. Tendang aja, waduh doa dulu. Maaf, bukannya ngajarin, cuman ngingetin. Tuh sampai sebegitu detailnya diajarkan kita sama agama Islam. Ketika begituan doa lagi, pengen lagi wudhu terlebih dahulu, lanjut lagi. Ini mah kagak, kadang-kadang 1, 2, 3 ronde kagak pakai wudhu lagi. Disunahkan ketika udah selesai, ibu-ibu pada nyengir aja. Dia lagi bayangin suaminya, wah 3 kali nggak pakai wudhu lagi semalam katanya. Itu diajarkan sampai sebegitu detailnya sama agama kita, agama Islam, Bu. Makanya orang-orang tua kita dahulu, maaf, walaupun di ilmu ekonominya beliau tidak pinter, di ilmu-ilmu tentang kenegaraan dia tidak pinter, tapi kalau soal ilmu agama orang dahulu lebih mengutamakan. Akhirnya apa yang terjadi? Anak keturunannya Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Iya Pak, iya. Tuh orang tua kita dulu baca doa Allahumma jannibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana, dieksekusi istrinya. Kalau pengen lagi dia wudhu lagi, baru lanjutin lagi. Beda kayak orang sekarang ya. Iya Pak, iya. Ntar ibu ingetin bapaknya, ya Pak baca doa dulu. Alhamdulillah. Ya dulu tuh Umi Haja Akidah baca doa mulu, almarhum Baba Haji Mujad. Allahumma jannibna syaitan, makanya Allah jadikan anak keturunan yang soleh soleha semua. Ada yang satu tuh Bu, mirip banget kayak saya bajunya. Mana Mas Rehan? Alhamdulillah, setiap kemana-mana berangkat ke Malang, Surabaya, kemana aja di mobil nyetelnya solawatan, dauni unajiha, tuh Mas Rehan. Alhamdulillah. Nah ini kan cikal bakal generasi penerus, ya Pak, iya. Allah akan berikan kepadanya anak keturunan yang soleh dan soleha. Nah kalau kita ngomongin anak soleh di zaman sekarang ini udah barang langka Pak. Iya Pak, iya. Dulu aja ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selesai menikah nih, kayak Bang Sahrul dan Kak Laili, lama sampai berpuluh-puluh tahun belum Allah kasih anak keturunan. Setiap malamnya Nabi Ibrahim ini Bu selalu berdoa. Apa doanya Nabi Ibrahim? Hello, masih hidup? Apa doanya Nabi Ibrahim? Ada yang punya tisu apa kagak? Perih banget ini, keringet. Ya, makasih Bang. Mudah-mudahan beliau saya doain biar masuk surga sama tisu-tisunya. Alhamdulillah. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menikah,
ada yang bilang 70 tahun, wa fi ba'dir riwayah ada yang mengatakan 80 tahun belum Allah kasih anak keturunan. Bu, berapa tahun? 70, ada yang bilang juga 80. Makanya kalau ada nih pengantin 1, 2, 3, 5, 6, 10 tahun belum dikasih anak keturunan, sabar. Nabi Ibrahim 70 sampai 80 tahun belum Allah kasih anak keturunan, tapi beliau setiap malamnya Bu selalu berdoa kepada Allah. Nih Nabi Ibrahim, apa doanya Nabi Ibrahim? Sampai diabadikan doanya di dalam Al-Quran. Nih doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Amin. Kan ulang ya, ibu pengen punya anak soleh-soleha. Amin. Oke, siap? Rabbi habli minas salihin. Allah. Kata nenek-nenek di belakang, ya serba salah gua. Nabi Ibrahim Bu, setiap malam beliau ini selalu berdoa, ya Allah ya Rabb, Rabbi duh Gusti kawulo. Wonten wong Jawa ndek kene kata alhamdulillah, ya Allah ya Rabb, berikanlah kepadaku, karuniakanlah kepada kami anak keturunan yang soleh dan soleha. Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim minta sama Allah anak keturunan yang soleh dan soleha? Sebab kalau punya anak soleh, insya Allah pinter. Punya anak pinter, mohon maaf, belum tentu bisa menjamin dia jadi soleh. Betul apa betul? Malah kadang-kadang kalau punya anak kebangetan pinter, tapi pinternya keblinger, kerja anaknya sukanya ngepinter-pinterin orang melulu. Tanah udah dijual lagi sama dia. Gak usah pakai dibetulin. Emang udah betul. Tuh kalau punya anak pinter tapi kagak soleh. Lagi pergaulannya anak-anak muda sekarang tidak ingat sama orang tua. Mereka lebih mementingkan yaitu mengikuti arus kebudayaan yang datang dari barat. Nih hati-hati Bu, regenerasi kita kalau nggak dididik sama orang tua. Datang malam Sabtu, malam Minggu bukannya ngaji, bukannya sowan ke kiai, bukannya sowan ke ulama, bukannya sowan ke para habaib, nongkrong dia di pinggir got. Nih bocah sekarang kadang-kadang maaf bukan cuma sekedar nongkrong doang, ada yang sambil nyekek botol, ngedrink, ngefly, ngeboat, tripping, giting. Tuh bocah sekarang ada yang terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonye, martini, vodka, AO, sabu-sabu, putau, cipas, cipas regal, wine white, wine red, ciu, Raja Wali, mix max, cap orang tua, rokoknya Sinte, Jack Daniel, Jack Label, Captain Morgan, kawa-kawa. Apaan lagi? Apaan lagi? Apaan lagi tuh Angson? Tawa lagi. Akhirnya tuh bocah jalan di aspal udah pelantar pelintir, matanya udah pada merah percis ikan bandeng telat. Ditanya sama temennya, woi Mat mau kemana lo? Orang Pak Ahmad ya. Apa kata si Ahmad? Lah bocah mabok ditanya, jangankan nanya nama orang tuanya, nama dia aja kagak tahu, lupa nama gue ya, nama gue ya. Maaf Bu, kalau anak generasi muda kita, mereka lebih cenderung mengikuti arus westernisasi, arus kebudayaan yang datang dari barat. Udah parah ke depannya. Na'udzu, lagi pakai ngikutin lagunya orang barat, mabok-mabokan. Lah kalau orang barat mabok, maaf, pas begitu muntah masih sopan dia sama keluarnya roti sama keju. Lah bocah pedengan, pas begitu mabok, pas dikoret-koret ijo buat ijo, kangkung sama genjer, sambar gledek. Itu maaf kalau ada
anak masih mabok, masih nyimeng, masih narkoba, orang tuanya udah meninggal dunia, dia masih mabok, belum sempat taubat, orang tuanya mah lagi digedigin di alam kuburnya, Bu. Anaknya mah lagi nyimeng, lagi mabok. Maaf, makanya bohong itu anak kalau dia ngaku sayang dan cinta sama orang tua kalau dia masih mabok-mabokan. Na'udzu. Wah, gua mah kalau ada orang tua nih, orang tua gua dikatain sama orang, pokoknya gua habisin tuh orangnya. Mabok mulu dia. Dia kagak tahu bapak ibunya yang ada di alam kubur lagi digigit, dikemplangin sama malaikatnya Allah karena akibat anaknya lagi mabok-mabokan di alam dunia. Saya cuman pengen bilang kayak begini. Kalau ada anak-anak muda generasi Islam yang kebetulan ngaji malam hari ini, bro, saya mau bilang dan saya mau ajak, udah bukan saatnya lagi buat kita anak muda mabok-mabokan. Betul? Betul? Udah bukan zamannya lagi buat kita anak muda narkoba-narkobaan. Betul? Sekarang ini saatnya anak muda, bro, masuk masjid, bro, masuk musholla, bro, masuk majlis taklim, deketin ulama, deketin kiai, deketin habaib. Itu baru anak muda, harapan bangsa, harapan negara, harapan agama. Ceramah udah mulai lapar begini nih, Bang. Marah-marah mulu bawaannya. Udah tenang, urusan makan udah rapi sama Umi Ajaki dah. Alhamdulillah. Oleh karenanya kita doain ini, Bu, kedua mempelai, Bang Sahrul dan Kak Laili, sang raja dan sang ratu kita. Mudah-mudahan kelak Allah berikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Jangan banyak-banyak, Bang Sahrul. Iya, 8 aja. Kalau bisa 12. Orang tua kita dulu anaknya walaupun banyak, hidupnya jarang yang kebelangsa. Walaupun ilmunya kagak, hartanya dikit, tapi anak keturunannya hidupnya jarang yang susah. Kenapa? Karena orang-orang tua kita terdahulu sangat menanamkan kepada anak keturunannya, nah, jangan sampai kamu lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Nah, jangan sampai kamu lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tuh pesan orang-orang tua kita dulu. Iya Pak, iya. Beda kayak orang sekarang, kadang-kadang maaf punya anak atu aja ngurusinya susahnya 17 setan. Giliran emak bapaknya marah, galakan dia anaknya. Lah bisa apa aja dikasih, lupa dididik ilmu agama. Ini orang tua yang tidak mendidik ilmu agama, cuman dunia, ngeri entah kalau dia udah gede. Mau minta mobil, tinggal nyebut bil dikasih. Tor aja mah nyampe, tor. Kereta nyampe depan rumahnya kereta. Tapi lupa dididik ilmu agama, ngeri, Bu, ngeri. Pak, saya kan nggak bisa ilmu agama, Pak. Titipin nama ustadz, titipin sama kiai, titipin kepada orang-orang soleh. Pak Kiai, saya titip anak saya, tolong dididik ilmu agama. Nikmat rasanya, Bu. Kalau kita punya anak dididik, bisa ilmu agama, bisa ngaji. Kalau kita udah mati, dia yang ngajiin ntar di kuburan. Bu, tuh giliran ngaji aja dah, pura-pura denger semua nih. Hello, dengerin. Ini mah bukan ngajarin, cuman ngingetin. Titipin. Biar dia bergaul sama orang-orang soleh, bergaul bersama para habaib, bergaul berteman kepada para kiai, para ulama. Biar dididik ilmu agama, biar dia tahu betapa besar jasa pengorbanan orang tua. Nih kalau punya anak soleh, pintar ngaji, orang tuanya mati, enak tuh. Orang tuanya di alam kuburnya lagi dengerin anaknya ngaji, dibaca Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal agak kompak pisan, bantuin ngapa? Yasin wal Qur'anil, innaka laminal ala siratim tanzilal azizir
tuh orang tua dapat kiriman bacaan Al-Quran dari anaknya. Oh, dia ingat anak saya itu ya, Laili sama Sahrul, walaupun dia udah lama nikah nggak pernah ngelupain untuk doain orang tua. Orang tuanya lagi tersenyum bahagia. Bahagianya Bu luar biasa kalau ada orang tua meninggal dunia mendapatkan kiriman doa dari anaknya, mendapat kiriman doa dari istrinya, dari saudaranya, dari temannya. Bahagianya Bu lebih bahagia ketimbang dikasih dunia beserta isi-isinya. Subhan. Coba Bu bayangin Bu, lebih bahagia nih, kita garis bawahin. Lebih bahagia ketimbang dikasih dunia beserta isi-isinya. Subhanallah. Ibu contoh nih ya, contoh. Pulang dari sini habis ngaji nih ya, dari acaranya Bapak Toha ya. Nyampe di rumah tiba-tiba ada orang yang lagi nungguin nih Bu. Kata orangnya begini, Bu, ini ibu saya kasih emas, nggak banyak sih Bu, cuman 500 gram buat ibu. Seneng nggak Bu? Seneng. Bohong kalau enggak mah. Cuman pas udah dikasih emas jangan dipakai semua. Kadang-kadang dipakai semua ngaji bukan niat ngaji, pamer emas. Cek sini cek. Begini aja tangannya emas mulu. Ditambahin lagi Bu, dikasih duit enggak banyak, cuman 15 miliar. Wah. Ini Bu saya kasih duit 15 miliar buat ibu. Bahagia nggak Bu? Pasti bahagia. Stres kalau enggak mah. Lah duit ya. Siapa yang kagak demen sama duit? Betul. Tapi jangan bangetan demen, ntar jadi pelit ya. Kadang-kadang bangetan demen sama duit sama dunia, ada tetangga susah pura-pura budek. Saudara sakit pura-pura kagak ngelihat. Ada yang begitu di sini ada? Nggak ada, insya Allah orang sini mah ya. Orang Pedengan mah nggak ada ya, itu mah orang Pondok Kelapa kali di sono ya, banyak orang Pondok Kelapa. Cuman katanya orang Pondok Kelapa ketularan juga sama orang Pedengan. Itu emas, itu duit, kontrakan yang ampe bererot, tanah yang puluhan hektar, mobil mewah, rumah yang bagus, itu termasuk daripada isinya dunia. Orang tua kita mendapatkan kiriman doa dari anaknya, dari cucunya, dari menantunya, dari istrinya, dari tetangganya. Bahagianya lebih bahagia ketimbang dikasih dunia beserta isi-isinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya penting kita doain kedua mempelai Bang Sahrul dan Kak Laili. Mudah-mudahan kelak Allah berikan anak yang soleh dan soleha, yang selalu ingat jasa orang tuanya. Amin ya Rabbal. Kalau anak yang soleh taat bakti sama orang tua, kalau istri yang soleha taat manut tunduk kepada perintah suami. Kan di Al-Quran begitu, qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Definisi istri yang soleha, qanitat ay mutiat, yang taat sama siapa? Sama suami, sama Allah. Kalau udah taat sama Allah, 4 dijalankan nih Bu. Berapa Bu? 4. Taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, puasa pada bulan suci Ramadan kalau lagi enggak berhalangan atau enggak lagi haid. Yang keempat, bisa menjaga kehormatannya. Yang keempat, taat manut tunduk kepada perintah suami. Kalau ada istri yang model kayak begitu, ibu tinggal pilih mau masuk surga dari pintu yang sebelah mana. Pengen masuk surga Bu? Ya, yang pengen cuma 2 orang nih, beliau sama beliau. Ulang sekali lagi, ibu pengen masuk surga, pengen dimasukin apa masuk sendiri? Tahu Pak, masuk sendiri emang bisa. Insya Allah ibu-ibu yang hadir semuanya,
istri yang soleha semua, yang taat nurut sama suami, yang selalu nyenengin hati suami. Bu, di rumah udah banyak banget pahala. Kalau ada seorang istri yang cium tangan aja sama suami, itu pahalanya bu gede banget. Serius ini bu. Kalau ada seorang istri yang cium tangan sama suami, cium tangannya ikhlas karena Allah ya bu, bukan karena pas lagi suami punya duit doang cium tangan. Ini mah kadang-kadang emak-emak cium tangan sama suami setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha doang. Cium tangan yang cakep, jangan kayak ngikutin anak zaman now cium tangannya. Bocah sekarang cium tangan bukannya di hidung, bukan di mulut, di pipi, di jidat. Ya, cium tangannya cakep. Kak Laili udah bisa? Coba dipraktekin. Ayo Bang Sahrul berdiri, Kak Lailinya berdiri, cium tangan sama suami. Ini pahalanya gede luar biasa. Dosa istri akan dirontogin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terus pahalanya bu, bukan cuman itu. Kalau ada istri cium tangan sama suami, pahalanya sama kayak dia mencium Hajarul Aswad. Nih Kak Laili kan sekarang di Indonesia, tapi bisa pahalanya sekarang sama kayak nyium Hajar Aswad. Cium tangan suaminya. Ya walaupun suaminya beneran tangannya kayak Hajar Aswad. Tuh Masya, cium tangannya yang cakep. Cakep, kita lihat masih romantis ya bu ya. Pengantin baru, namanya pengantin baru masih ogohan, ngerti ogohan, masih manja-manjanya. Iya kadang-kadang kondangan jadi pengantin baru kemana-mana dibawa nih istrinya, digandeng kenceng banget, takut ada yang ngelirik. Pas giliran istrinya jatuh, apa kata suaminya? Hati-hati ayang, jayanya ecek-ecek. Tuh kalau jadi pengantin baru. Pas udah pengantin lama, punya anak 3, bininya jatuh, apa kata lakinya? Mengkotok mata lo. Harus tetap selalu roman. Insya ikutin daripada rumah tangga Nabi kita Muhammad. Nabi kalau manggil istri indah banget, romantis banget. Ya Humairati, wahai istriku yang pipinya agak kemerah-merahan. Tuh cakep gak Nabi bu? Cakep. Ibu pernah dipanggil sama lakinya kayak begitu? Kagak pernah. Ini kadang-kadang punya laki kebangetan jujur, punya istri jidata jenong, main panggil nong, nong sini lu nong. Punya suami emang rada hitam dikit, ya istrinya manggil tem sini tem. Jangan ya bu ya. Walaupun pengantin udah lama harus tetap kudu romantis agar supaya rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan di dalam rumahnya seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Insya. Oke, satu tembang lagu dari saya yang berjudul Bidadari Surga. Tuh bukan standby sih, tukang organ dah. Lama lagi dah. Gua nggak bayar nih. Canda bang, canda. New Aditya Entertainment Palalu. Kalau enggak pakai handphone aja bisa nggak? Karaoke. Ini lagunya bu, baru kali ini saya habis ceramah nyanyi. Baru kali ini saya habis ceramah nyanyi. Baru kali ini habis ceramah nyanyi. Judulnya Bidadari Surga. Ini dari Bang Sahrul untuk sang istri tercinta. Siap. Kasih tepuk tangan buat pemain organ kita.
manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Dan dia yang punya setia, dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Semua hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bareng-bareng bidadari surga. Bidang cakep. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Sekali lagi, hatimu tempat berlindung dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Lagi, hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah semua bidang. Angkat tangannya, kita doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lagi, bidadari. Oke, tepuk tangan buat kedua mempelai kita, Bang Sarul dan Kak Laili. Terus saja Bang sampai ada yang nyawer ya, terus saja. Terus sampai ada yang nyawer. Cakep ini tukang organ, cakep ya. Terus sampai ada yang nyawer. Umi Haji Akidah ya ditunggu. Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau mau nyawer nggak apa-apa ya, sedekah. Sama anak yatim ini, tukang organ anak yatim. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Hatimu mana suaranya? Lebih keras lagi. Jahatan syahwatku, Tuhanku
Engkaulah bidadari surgaku. Tepuk tangan buat Aditya Entertainment, mudah-mudahan makin sukses dan jaya, amin ya rabbal. Satu tembang kenangan dari almarhum al-maghfurlah Al-Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Mudah-mudahan hadirnya saya di tempat ini bisa memberikan warna dan bisa ada barokahnya, sehingga menyebabkan kedua mempelai ini Allah terus jaga rumah tangganya, Allah terus jaga keharmonisannya, Allah berikan anak keturunan yang saleh dan salehah. Semoga yang hadir semua di sini, hello, semoga yang hadir saya doain biar panjang umur, banyak duitnya, qabul hajat cita-citanya. Yang lagi dagang, ada yang lagi dagang? Kita baca doanya bareng-bareng nyok. Mudah-mudahan dagangannya setiap hari laris, manis, Tanjung Kimpul, dagangannya habis, duitnya kumpul. Di Malang apa di Madura bisa beli rumah yang gede 5 tingkat. Ayo ikutin doanya ya Bu ya. Ini yang lagi dagang, yang lagi usaha, ini doa ada kitabnya, namanya Jaljalut. Ini lebih apa namanya? Insya Allah mujarab. Suami ibu lebih cinta lagi sama ibu. Amin. Lebih sayang lagi sama ibu. Ngasih duitnya lebih banyak lagi sama ibu. Lempengan duit aminnya 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya, ikutin kayak begini nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atif qulubal allamina alayya wasibni haibatan jalalatan qabulan bisal mahat. Kalau yang anunya ada namanya, apa namanya PT-nya, usahanya tadi disebutin ya, apa nama PT-nya, terus ikutin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atif qulubal allamina ala, sebutin nama usahanya, PT Berkah Ilahi, wasibni haibatan jalalatan qabulan bisal mahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Alim, alimni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Fallahu wasi'un alim. Ya Allah, ya Fattah, iftah qalbi likasfi khafil ilmi fil qulubi idza khaffat fallahu fathan qariba. Doa kita sekarang ini kayak doanya wali Bapak Ibu. Doaul arba'in kadu'ail wali. Doanya orang yang sedang berkumpul sebanyak 40 orang atau lebih, kadu'ail wali, maka sama seperti doanya wali. 40 orang lalu mereka berdoa, 1 wali. 80 orang lalu mereka berdoa, 2 wali. Begitu seterusnya kali 40 orang. Makanya jangan pernah bosan dan malas ketika kita diajak kumpul di majelis ilmu, terus kita bersama-sama berdoa, pasti doa kita didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang ini lagi banyak ujian, lagi banyak masalah, semoga Allah ganti masalah kita dengan kebahagiaan dunia wal akhirah. Yang lagi sakit, entah itu diri kita, orang tua kita, anak, saudara-saudari kita, guru-guru kita, semoga dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan junjungan kita Nabi besar Muhammad, Allah angkat penyakitnya. Kita baca Fatihah ya Bu ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa bi niyyatil madhkurat. Al-Fatihah, baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina alaihim. Mas Raihan ada, Umi udah pulang, baru kita mau sholawatan auni. Mohon maaf ya Bu, Bapak atas segala kekhilafan. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang dari al-fakir yang bodoh ini, yang doif, yang banyak salah dan dosanya ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Doain orang tua saya, jagain orang tua saya, nitip Umi Haja Akidah biar sehat panjang umur. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.